Tapi kalau kamu mau jujur ke dirimu sendiri, even kamu mengabaikan dia, kamu masih belum bisa 100% terlepas dari bayang-bayangnya. Because this is the eight of sword. Ini adalah terjebak dengan kenangan masa lalu. Berarti kamu sudah punya pengalaman bersama ini orang. Kamu sudah kenal dia, orang ini. Dan saat ini kamu cuekin dia. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Terutama di akhir Juni ini ya guys, karena kita akan segera meninggalkan bulan Juni. Bulan Juni akan segera berakhir. Apa dia ciri-cirinya bulan Juni berakhir di Be Delightful? Kita mulai masuk ke readingan khusus untuk para single guys, atau para jomblo. Iya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel ya, bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah love reading atau romance reading untuk para single guys di bulan Juli 2023. Oke. Apa zodiaknya guys? Aku masih belum tahu guys. Karena nanti kita akan take it randomly atau diundi sebelum buat readingan langsung ya. Biar adil, biar nggak ada yang merasa zodiaknya selalu di awal atau ada yang merasa zodiaknya selalu yang paling akhir, oke? Dan aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate ya guys dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Jangan terlalu dimasukin ke hati, karena itu hal yang biasa. Yes. Oke, readingan single di Be Delightful agak beda sedikit guys dari readingan-readingan yang lain ya. Karena aku hanya akan melihatkan peluang relationship yang mau ditawarkan ke kamu di bulan Juli. Jadi relationship itu bisa macam-macam jenisnya guys. Ada yang karmic, ada yang toxic, whatever ya. Bisa jadi relationship ini akan penuh dengan air mata, penuh dengan penyesalan, akan kamu sesali seumur hidupmu kenapa kamu dulu terima. Bisa jadi juga happily ever after. Mungkin akan yang terakhir sampai maut memisahkan, mudah-mudahan ya, amin. Tapi yang jelas hanya peluang ya. Dan kamu nanti akan bisa menentukan sendiri guys setelah melihat kartu-kartu yang terbuka atau dari cara aku menjelaskan, karena readingan ini untuk kamu ya. Apakah peluang ini sebaiknya diterima atau di skip saja ya, karena tidak menjanjikan mengenai kebahagiaan 100%, tapi relationship in general, oke? Oke. Kita akan lihat dari dua sisi yang berbeda, dari sisi kamu dan dari sisi dia. Yes. Dari kamu yang jomblonya ya guys. Jadi aku mau lihat yang pertama dari kamu dulu. What's going on with you? Kenapa kamu masih jomblo hingga saat ini? Dan kemudian ketika nanti kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan, that's your energy begitu, dan tertarik untuk melihat dari sisinya dia, orang yang saat ini sedang berada di waiting list, menunggu waktu yang tepat masuk ke dalam hidupmu, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Di sana kita akan baca ya, bahas tentang dia. Sama persis seperti aku membahas tentang kamu, tapi bedanya pakai energi dia dan pakai deck yang berbeda ya guys. Oke, you know, untuk yang sudah biasa lihat readingan single di Be Delightful, kalian pasti sudah tahu bagaimana aturan mainnya ya. Oke, mari kita undi langsung saja siapa kira-kira zodiak pertama yang akan dibahas guys. Karena ini readingan single pertama yang aku buat. Halo. Jomblo. Ih, banyak yang ini ngaku-ngaku nggak jomblo. Aku masih unfinished business, Rich. Sama aja. Oke, ini The Temperance ya, kartunya Sagittarius. Halo, Sagittarius single, mari merapat. Kita akan lihat dulu peluang romance atau relationship untuk kamu di bulan Juli ini ya guys. Aku hanya akan ambil satu kartu oracle seperti biasa ya. Dan kalau memang udah masuk readingan single guys, aku akan lebih banyak belibetnya ngomong. Ini new moon ya, ketika buatnya ini lagi dalam keadaan new moon, dan aku memang selalu merasakan hal itu guys. Setiap kali bulan baru aku lebih gampang belibet ya, bukan lebih gampang distract. Jadi aku akan tetap fokus dengan readingan ini, tapi cara menyampaikannya itu mungkin akan bleb begitu. Oke. Kita akan segera mulai saja ya. Halo Sagittarius single. Love reading for July 2023, thank you. Khusus para single jomblo. Ya, ini dia. Apa katanya guys? Listen with your heart. Okay, you are listening but need to hear with a loving heart.
Kamu sudah mendengar katanya guys, tapi kamu perlu mendengar dengan hati yang penuh dengan cinta. Oke. Loving heart itu oke lah, nggak usah kita bilang hati dengan penuh cinta ya, tapi hati yang penuh kasih sayang gitu ya, yang pengertian, yang memahami. Karena kamu terlihat sangat realistis atau logis sekali Sagittarius di Juli ini yang single. Jadi seolah-olah kamu kayak mengabaikan hatimu gitu guys. Kamu mengabaikan perasaanmu terhadap seseorang yang akan datang di bulan Juli ini yang mau menawarkan romance ke kamu. Berarti dari sisi logik kemungkinan besar dia tidak ideal. Ya, tapi dari sisi hati, let's see. Kira-kira seperti apa hatinya? Kita akan lihat dari sisi kamu dulu, terutama yang paling penting. Aku pakai yang ini decknya dari kamu, yang silver. Let's go guys. I call upon the Almighty, I call upon the Archangels, I call upon Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Sagittarian, single, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for July 2023. Thank you. Space sudah besar guys. Sekarang untuk readingan single kita akan buka langsung 6 kartu besar ya. Itu apa sih? Berisik banget. Bodo amat deh. Oke, Hierophant. Oke, ada kebijaksanaan di sini ya guys. Kalau Hierophant muncul, mempertimbangkan dengan dewasa atau butuh pertimbangan atau butuh pendapat dari orang lain atau bisa jadi pernikahan ya. Karena di love reading the Hierophant ini sering dikaitkan dengan pernikahan. Bisa jadi kalian di 6 bulan ke depan akan segera menikah. Halo. Jika kamu mau mendengar dengan hatimu, with a loving heart tentunya Sagittarius. Oke. Iya ini dia. The Chariot, kemudian di cross dengan the Seven of Wands, Ace of Wands, Queen of Wands, Queen of Swords. Oke, kamu mengabaikan seseorang baru-baru ini Sagittarius karena menurut kamu, aduh malas deh gue berurusan sama lo begitu. Tapi karena kamu pakai logika guys, karena tadi aku bilang memang di dunia ini kelihatannya seperti tidak ideal. Tapi kalau kamu mau jujur ke dirimu sendiri, even kamu mengabaikan dia, kamu masih belum bisa 100% terlepas dari bayang-bayangnya. Because this is the Eight of Swords. Ini adalah terjebak dengan kenangan masa lalu. Berarti kamu sudah punya pengalaman bersama ini orang. Kamu sudah kenal dia, orang ini. Dan saat ini kamu cuekin dia. Bisa jadi kamu blokir dia guys. Ketika blokirmu ini terlepas, cerita baru akan dimulai dari sama ya antara kalian berdua. Tuh kan udah mulai guys. Begini nih kalau readingan New Moon. Mari kita langsung klarifikasi saja. Dari The Eight of Swords dulu ya. Kenapa kamu bisa terjebak dalam memori bersama ini orang? Apa sih yang bisa kamu ingat dari dia yang membuat kamu hingga saat ini masih belum bisa melupakan dia, Sagittarius? Oh, sakit hati, kecewa guys. Berarti ini kemungkinan besar berakhirnya urusan kalian di beberapa waktu yang lalu karena kehadiran pihak ketiga. Antara kamu yang adalah pihak ketiga atau dia menghadirkan pihak ketiga dalam hubungan kalian dulunya. The Two of Swords, okay. The Fool, ada kesempatan lagi guys katanya untuk rekonsiliasi berbaikan, dan ini Chariot. Dan kalau kamu listen with your heart, kamu akan memahami apa yang mau dia sampaikan. Ada perubahan. Dari sisi kamu ada perubahan, dari sisi dia ada perubahan. Tidak seperti yang dulu lagi, tapi kamu terjebak dengan kenangan the Three of Swords atau kekecewaan di masa lalu. Kamu ragu-ragu kok saat ini, ya. Artinya bukan 100% kamu menolak dia. Di antara penolakan kamu itu, ya hanya kamu lah yang tahu bahwa kamu mempertimbangkan sebenarnya. Karena the Two of Swords ini kan kayak sedang mempertimbangkan sesuatu. Ace of Wands. Ini orang berarti sedang berusaha untuk menjelaskan sesuatu ke kamu, tapi kamu halangi guys. Kamu kayak ketakutan nanti begitu dia jelaskan, aku jadi pendapat kamu sih kayak termakan rayuannya, kena tipu daya dia lagi, kena tipu muslihat dia lagi gitu. Tapi dengan datangnya kartu The Dead di sini, maka aku harus bilang dia bukanlah seperti yang dulu guys. Dia yang sekarang berbeda dengan yang dulu. Keadaan kalian yang mau terjadi ke depannya akan berbeda dengan keadaan kalian yang sebelumnya. Center of the reading.
Seven of Wands ini adalah pemblokiran ya guys. Kenapa ada orang memblokir? Incapability, merasa tidak mampu. Itu dia ciri-cirinya. Kenapa kamu memblokir dia? Kamu merasa dia itu powerful. Ada yang bisa dia lakukan yang akan mengubah pendapatmu, mengubah prinsipmu, atau mengubah sikapmu ke dia. Kamu takut itu terjadi. Bagaimana guys kalau ternyata yang mau dia lakukan itu adalah kebaikan? Dan kalau kamu memblokir, berarti kebaikan yang mau dia sampaikan tidak bisa kamu terima. Kalau kamu memblokir, kebaikan yang mau dia lakukan ke kamu tidak bisa kamu rasakan. The Sun, Emperor, Five of Wands, ya. Even kamu terlihat kuat di sini, terlihat galak ya. The Seven of Cups, miring guys, reverse. Even kamu terlihat kuat, terlihat galak di sini, kamu menyadari sisi lemahmu guys ketika berhadapan dengan dia. Kenapa kamu lemah? Karena benar yang mau dia sampaikan. Mungkin sudah ada kayak teaser-teasernya dari cara dia bersikap, cara dia memperlakukan kamu. Kamu udah rasakan kalau ada perubahan dari sisi dia. Tapi kamu takut. Kamu takut nanti kalau dilanjutkan kejadian yang lama terulang kembali. Kita memang manusia ya guys. Kita pasti akan selalu menggunakan masa lalu sebagai referensi. Itu bagus sebenarnya. Tapi kalau kita sudah bikin masa lalu sebagai jaminan untuk masa depan, nah itu yang bahaya. Kalau masa lalu ada third party situation atau ada perselingkuhan dari dia, maka di masa depan pun bisa dipastikan dia akan selalu berselingkuh. Emang kita tahu dari mana sih guys? Emang siapa sih yang bisa tahu masa depan? Ditambah ada the dead di sini ya. Jadi aku harus bilang bahwa dia orangnya sudah berubah dan kamu pun sudah berubah. Kita lihat di fokus ada the Ace of Wands. Ini yang kamu pikirkan saat ini, gimana ya, aku terima atau nggak aku terima ya? Aku buka nggak ya blokirnya? Oh, the Two of Cups sudah datang di fokus. Berarti yang kamu inginkan juga dia inginkan guys. Kalau dia ingin bicara sama kamu tapi terhalang dengan blokirmu, sebenarnya kamu pun keberatan. Kenapa sih aku blokir nih orang? Aku kan pengen ngomong sama dia juga. The Two of Cups ya. The Seven of Pentacles, Six of Pentacles. Dan kamu sudah mulai nggak tegaan ngelihat dia ya saat ini. Six of Pentacles, dia tuh berusaha terus tapi kamu tidak melakukan apapun. Udah kelihatan mulai nggak enakan di sini. Aduh, ini orang nggak berhenti juga. Bukan kamu dalam keadaan kesal ya guys. Ini orang nggak berhenti juga dalam keadaan kesal, bukan. Makin lama makin nggak enak perasaan kamu karena tidak mau bicara dengan dia. Seven of Wands ini pemblokiran. Hati-hati dengan perbuatanmu yang membuat kamu merasa tidak enak, Sagittarius, karena biasanya itu Five of Wands guys. Kamu seharusnya tidak berbuat hal seperti itu. Kalau perbuatan kamu sejalan dengan apa yang ada di pikiran dan di hatimu, kamu nggak akan galau guys. Begitulah menurut tarot ya. Let me clarify the Queen of Wands. Playing hard to get. Kamu pengen dia itu tahu bahwa tidak mudah untuk bisa mendapatkanmu kembali. Oke. Itu wajar lah ya, so far aku rasa itu wajar. The Two of Wands, kamu put distance, jaga jarak. Kalau dia ngechat kamu dan kamu dalam keadaan tidak memblokir saat ini, kamu bisa ngejawabnya itu 3 atau 4 hari kemudian. Put distance ya. Tapi lucunya kamu galau guys, kamu melakukan itu kamu galau. Oke, kekanak-kanakan, Child of Pentacles. Atau bisa jadi kamu mencoba untuk memberikan pelajaran ke dia bahwa dia dulu pernah memperlakukanmu dengan tidak baik dan gak bakal mudah untuk bisa mendapatkanku kembali. Tidak akan mudah bisa berbaikan seperti yang dulu lagi. But still, the Chariot di bawah ya guys, itu Major Arcana. Ini yang kamu inginkan. Kamu mendoakan ini guys di beberapa waktu yang lalu supaya dia kembali ke kamu. Tapi ketika dia muncul, kamu terlihat menunjukkan kesan penolakan. The Queen of Wands ini datang bersama The Strength. Setiap kali kamu melakukan tindakan yang berbeda dengan keinginanmu, kamu merasa lemah, yang melemahkan dirimu sendiri. Queen of Swords please. Ya, satu lagi. The Tower, Explorer of Swords, dan kemudian The Magician. Oke, di masa dingin-dingin kamu di beberapa waktu yang lalu begitu ya, as the Queen of Swords, kamu pun cari informasi tentang dia. Itu yang terbaca di sini ya.
Jadi kalau kamu nggak kepo tentang dia dari antara 6 bulan terakhir guys, ketika kalian masa separate berpisah, berarti ini bukan readingan kamu. Ini khusus untuk kalian yang memang dari dulu kepo. Walaupun kalian bersikap dingin, nggak menunjukkan perasaan kalian yang sebenarnya, tapi kalian selalu kepo tentang keadaan dia. Dan ketika dia muncul, datang kembali, kalian malah menunjukkan tindakan yang berbeda dengan pemblokiran atau menghalangi akses masuk ya. Ada yang lepas darimu guys, yes, hanya sampai Juli ini saja. Karena berikutnya The Eight of Cups, antara dia yang akan pergi meninggalkanmu, artinya kesempatan berakhir, atau kamu yang semakin hari semakin menjauh dari kesempatan ini. The Hermit, The Three of Cups, yep. Apakah ada yang salah, Ray, kalau aku menolak dia? Enggak. Ya, this is all about your decision. Kamu yang tentukan mau apa yang kamu lakukan di dalam hidupmu. Satu aja kuncinya aku mau kasih tahu ke kamu, Sagittarius. Dia yang sekarang bukanlah dia yang dulu. Dan kalau kamu tetap tidak mau menerima dia karena ketakutanmu tentang yang terjadi di antara kalian di masa lalu, itu hak kamu. Tapi orang yang mendekati kamu ini sudah berubah, tidak seperti yang dulu. Oke. Aku melihat banyak Sagittarius yang single akan memutuskan tetap single guys, karena kuatnya kesan The Queen of Swords ditambah The Seven of Wands ya. Queen of Swords ini ratu senggol bacok dan kemudian membuat blokir atau proteksi perlindungan. Itu yang akan membuat ini orang pergi, tidak berjuang, tidak berusaha. Karena aku memang tidak melihat ada yang niatnya ngebet banget Sagittarius, kayak harus dapat gitu enggak ya. Jadi ini peluang di kamu sebenarnya, dari sisi kamu ini. Kalau kamu mau berikan dia kesempatan, buka jalan untuk dia, ada peluang untuk kalian bisa bersama kembali atau bersatu kembali dalam keadaan perubahan ya, dalam bentuk perubahan yang sudah terjadi di beberapa waktu yang lalu ketika kalian dalam masa separate, yes. Oke Sagittarius, kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan dari sisi kamu, dan kemudian tertarik untuk melihat dari sisi dia, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif, oke. Itu aja yang aku punya untuk Sagittarius single, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars love reading untuk bulan Juli 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya Sagittarius. Thank you very much. Dadah.